Mungkin perkuliahan kita dimulai saja, yang lain menyusul. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nadira Wulandari. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Laura Jessica Natriana Pitupulu selaku moderator dan penyaji. Baik, saya Fania Aprilia sebagai penyaji. Saya Sri Mulyani sebagai penyaji. Saya Susi Bayu sebagai penyaji. Saya Hafiz Ansari Hasibuan sebagai penyaji. Baiklah, di sini terdapat beberapa materi atau konsep berpikir dalam materi kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian penalaran karya ilmiah, lalu hubungan logis, lalu yang ketiga pengertian analisis kesalahan berbahasa, lalu ada faktor penyebab analisis kesalahan berbahasa Indonesia, lalu objek analisis kesalahan berbahasa, langkah menganalisis kesalahan berbahasa, serta level atau klasifikasi analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian penalaran karya ilmiah. Penalaran atau reasoning adalah proses dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan dengan pengalaman. Penalaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepaduan kalimat. Dalam penalaran, alur berpikirlah yang ditonjolkan agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami dengan benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah kaprah. Kesatuan pikir akan logis jika didukung atau dikaitkan dari gabungan unsur atau fungsi kalimat. Selanjutnya ada hubungan logis. Hubungan logis terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama hubungan logis koordinatif. Hubungan logis koordinatif adalah hubungan setara di antara bagian kalimat dalam kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ini ditandai dengan konjungsi dan serta, tetapi, atau, melainkan, sedangkan, padahal. Contohnya itu, mobil itu kecil tetapi pajaknya sangat besar. Yang kedua, hubungan logis korelatif adalah hubungan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ini ditandai oleh konjungsi berikut. Hubungan penambahan baik maupun tidak hanya tetapi juga. Hubungan perlawanan tidak tetapi bukan melainkan. Hubungan pemilihan apakah atau entah. Hubungan akibat demikian sehingga sedemikian rupa sehingga. Hubungan penegasan jangankan pun. Yang ketiga, hubungan logis subordinatif adalah hubungan kebergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, dosen itu tidak masuk karena rumahnya kebanjiran. Hubungan subordinatif dalam kalimat majemuk tak setara atau bertingkat. Cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan konjungsi-konjungsi berikut. Yang pertama, hubungan waktu, ketika, setelah, sebelum. Yang kedua, hubungan syarat, jika, kalau, jikalau. Yang ketiga, hubungan pengandaian. Hubungan pengandaian, seandainya, andaikan, andai kata. Yang keempat, hubungan tujuan, untuk, agar, supaya. Yang kelima, hubungan perlawanan, meskipun, walaupun, kendatipun. Yang keenam, hubungan
pembandingan, seolah-olah seperti daripada alih-alih. Yang ketujuh, hubungan sebab. Sebab karena, oleh sebab, lantaran. Yang ke-8, hubungan hasil atau akibat. Sehingga, maka, sampai. Yang ke-9, hubungan alat. Dengan, tanpa. Yang ke-10, hubungan cara, yaitu dengan, tanpa. Yang ke-11, hubungan pelengkap, bahwa, untuk, apakah. Yang ke-12, hubungan keterangan, yang. Yang ke-12, hubungan pembandingan, sama, dengan, lebih, daripada, berbeda, dari. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fania. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia, di mana pengertian analisis kesalahan berbahasa menurut Johan tahun 2018 menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa dapat dipandang sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi, menjelaskan, juga mengevaluasi kesalahan berbahasa. Nah, hal itu ini dalam pelaksanaannya, analisis kesalahan berbahasa diharapkan memberikan deskripsi secara lengkap mengenai kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh pembelajar, sehingga melalui informasi yang lengkap tersebut akan memberikan manfaat pedagogis yang berarti bagi pembelajaran. Nah, kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa dapat terjadi dalam berbagai bidang, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Nah, kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam berbagai bidang, baik berbahasa tulis maupun lisan. Nah, kesalahan berbahasa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tertentu untuk mempermudah penjabarannya. Fenomena kesalahan berbahasa Indonesia dapat terjadi pada situasi atau bidang-bidang tertentu, terutama pada pemakaian bahasa yang tidak hanya menggunakan faktor komunikatif sebagai hasil akhir dalam aktivitas berbahasa, tetapi itu juga memperhatikan kaidah berbahasanya. Selanjutnya, manfaat analisis kesalahan berbahasa ini memiliki manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Nah, manfaat praktis adalah kesalahan berbahasa berkaitan dengan pengajaran bahasa, yaitu sebagai masukan untuk pembuatan rancangan bangunan program remedial, penentu materi, dan masukan untuk pembuatan rancangan bangunan program remedial, metodologi strategis pengajaran, penulisan buku teks, dan sebagainya. Sedangkan manfaat teoritis, analisis kesalahan berbahasa, ini berkaitan dengan masalah akuisisi atau perolehan bahasa dan belajar bahasa. Nah, jadi melalui analisis kesalahan berbahasa, diharapkan diperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses belajar bahasa. Dan selanjutnya, bagaimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan untuk keperluan pengajaran bahasa secara lebih efektif dan juga efisien. Nah, masuk ke materi yaitu faktor penyebab analisis kesalahan berbahasa. Nah, jadi menurut Dadi dan kawan-kawan tahun 2024, penyebab kesalahan berbahasa ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, intrabahasa atau intralingual errors, yang dimana kesalahan intrabahasa atau intralingual error ini dimasukkan ke dalam kategori kompetensi karena terjadinya kesalahan ini. Peserta didik melanggar kaidah atau sistem bahasa yang sedang dipelajarinya itu. Nah, karena itu terjadilah pemukaratan yang berlebihan, pengetahuan yang tidak lengkap, asosiasi yang tidak benar, dan pamor bahasa. Nah, yang dimaksud dengan pamor bahasa adalah bahwa peserta didik merasa sudah memahami kaidah suatu bahasa, sehingga dia mencoba menggunakan ungkapan atau kalimat yang rumit, namun sayangnya peserta didik salah menempatkan ungkapan atau kalimat yang rumit itu. Nah, selanjutnya adalah transfer antar bahasa atau interlingual atau interlanguage transfer. Nah, dalam pengajian kesalahan berbahasa, dikenal istilah transfer positif atau transfer negatif. Nah, transfer positif terjadi bila sistem atau kaidah antar kedua bahasa, yaitu bahasa sumber dengan bahasa target,
hampir tidak memiliki perbedaan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sebaliknya, transfer negatif terjadi jika sistem atau kedua bahasa memiliki perbedaan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Nah, transfer antar bahasa ini terjadi dari bahasa pertama, yaitu bahasa yang sudah dikuasainya, ke bahasa kedua atau bahasa asing yang merupakan bahasa target. Nah, jadi karena peserta didik yang telah menguasai sistem bahasa pertama, sebelum menguasai sistem bahasa target, nah kecenderungan peserta didik yang selalu tergantung pada struktur-struktur yang ada pada bahasa pertama di dalam mempelajari bahasa kedua disebut transfer negatif atau interferensi. Nah, penyebab terjadinya transfer negatif karena ada kesalahan penggunaan tata bahasa yang menyimpang dari aturan yang sebenarnya, yang disebabkan peserta didik ini baru menguasai sedikit sistem atau kaidah bahasa target. Nah, sehingga menggeneralisasikan kaidah yang sudah diketahui pada pembentukan frasa, klausa, ataupun kalimat. Nah, transfer negatif inilah yang disebut dengan interferensi. Selanjutnya yang ketiga adalah lingkungan dan kebiasaan. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah tempat peserta didik tinggal dan hidup bersama dalam satu komunitas. Nah, yang dimaksud lingkungan dan kebiasaan dalam konteks inilah ialah seluruh fasilitas dan kondisi kegiatan belajar yang terjadi dalam satu kurun waktu tertentu atau menurut istilah adalah yaitu konteks pembelajaran. Nah, konteks pembelajaran ini merujuk pada ruang kelas, termasuk guru, beserta materi-materinya, baik dalam pembelajaran di sekolah. Nah, apabila dalam keseharian peserta didik sering mendengar penggunaan bahasa yang tidak tepat di masyarakat, peserta didik akan memiliki anggapan bahwa penggunaan bahasa yang baik dan benar hanya berlangsung pada waktu pelajaran bahasa. Dengan demikian, lingkungan turut memberikan andil besar bagi peserta didik terhadap kesalahan pengguna bahasa. Selanjutnya, yang keempat adalah strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi merupakan penerapan komunikasi yang berbeda yang secara sadar dilakukan oleh peserta didik. Untuk itu, tidak salah bila strategi komunikasi dikaitkan dengan gaya pembelajaran, karena peserta didik menggunakan strategi komunikasi untuk meningkatkan penyampaian pesan mereka, tetapi terkadang teknik-teknik itu sendiri dapat menjadi sumber kesalahan. Jadi, strategi komunikasi ini lebih baik mempraktikkan bahasa sasaran secara langsung, walaupun kaidah atau sistem bahasa sasaran baru sedikit diperoleh. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Adapun objek analisis kesalahan berbahasa, yang dimana objek analisis kesalahan berbahasa tidak berbeda dengan objek linguistik. Artinya yang dijadikan objek analisis kesalahan berbahasa adalah secara umum pemakaian bahasa yang dilakukan oleh peserta didik. Lisa, namun bukan semua jenis pemakaian bahasa menjadi objek analisis kesalahan berbahasa, melainkan hanya pemakaian bahasa yang bersifat formal atau resmi. Antara lain pemakaian bahasa tulisan pada laporan penelitian, karya ilmiah, skripsi, tesis, disertai, dan makalah. Nah, laporan kegiatan itu seperti kegiatan workshop, loka karya, seminar, praktik, kerja lapangan, dan lain-lainnya. Adapun objek analisis kesalahan adalah bahasa, oleh sebab itu analisis kesalahan dalam pembicaraan ini identik dengan analisis kesalahan berbahasa. Analisis kesalahan menitik beratkan analisisnya pada bahasa ragam formal seperti AKBI, yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Dilihat ragam pemakaiannya, bahasa itu dibedakan atas bahasa ragam santai dan bahasa ragam formal. Nah, adapun
langkah menganalisis kesalahan berbahasa menurut Tarigan Fitri 2019 mengajukan langkah menganalisis kesalahan berbahasa yang merupakan modifikasi langkah analisis kesalahan berbahasa yang diajukan Elis dan Sidhdar. Adapun langkah-langkah menganalisis kesalahan berbahasa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data merupakan kesalahan-kesalahan berbahasa yang dibuat pelajar. Yang kedua itu mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan terhadap pengenalan pemilihan kesalahan berdasarkan kategori kebahasaan. Adapun yang ketiga itu membuat peringatan kesalahan yang berarti membuat urutan kesalahan berdasarkan kesalahan-kesalahan itu muncul. Nah, yang keempat itu menjelaskan kesalahan dengan mendeskripsikan letak kesalahan, sebab-sebabnya, dan pemberian contoh yang benar. Nah, yang kelima itu membuat perkiraan daerah atau butiran kebahasaan yang rawan menyebabkan kesalahan. Yang keenam, mengkoreksi kesalahan yang berupa pembetulan dan penghilangan kesalahan berupa penyusunan bahan yang tepat dan penentuan strategi pembelajaran yang serasi. Nah, adapun level klasifikasi analisis kesalahan berbahasa. Level atau tingkatan analisis kesalahan dalam berbahasa Indonesia secara khusus mencakup level fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan kesalahan bahasa Indonesia dalam tataran penerapan IED Jenter 2022-16. Yang pertama, analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi. Nah, kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi maksudnya adalah kesalahan yang terjadi karena pelafalan atau cara pengungkapan dalam kata-kata bahasa Indonesia. Analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi meliputi yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Meliputi yaitu yang pertama perubahan fonem, yang kedua penghilangan fonem, dan yang ketiga penambahan fonem. Yang kedua yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level morfologi, yang mana kesalahan berbahasa Indonesia pada level morfologi sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana proses sebuah kata terbentuk. Adapun proses pembentukan kata-kata di dalam bahasa Indonesia dapat terjadi melalui dua bagian proses besar, yaitu yang pertama proses morfologi, yang kedua yaitu proses non-morfologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Laura. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi level analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Jadi yang ketiga itu analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level sintaksis. Secara umum, kesalahan yang terjadi pada level sintaksis adalah kesalahan dalam menuliskan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Kesalahan itu akan tercermin baik di dalam kalimat sederhana atau kalimat pendek, atau kalimat kompleks serta kalimat panjang.
Di dalam pembagian jenis kalimat, kalimat itu juga lah yang sering dikenal dengan sebutan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Selanjutnya, kalimat majemuk ini terbagi lagi menjadi kalimat majemuk setara atau KMS dan kalimat majemuk bertingkat atau KMB. Nah, kesalahan-kesalahan yang dimaksud pada level sintaksis ini ada beberapa pemaparan. Yang pertama itu kesalahan pada ejaan. Kesalahan ejaan yang dimaksud itu meliputi kesalahan pemakaian huruf, terutama penulisan huruf kapital, huruf miring, dan penulisan lainnya. Selanjutnya juga kesalahan ejaan ini misalnya juga kesalahan penggunaan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, dan tanda baca lainnya. Lalu D. Kesalahan bentukan dan pilihan kata. Kesalahan bentukan dan pilihan kata yang dimaksud meliputi kesalahan bentuk kata akibat pengimbuhan dan kesalahan bentuk kata akibat pengulangan. Selain itu, kesalahan ini juga akan meliputi kesalahan penulisan preposisi, partikel, penulisan gabungan kata, dan kesalahan penulisan unsur serapan. Lalu C. Kesalahan penyusunan kalimat. Kesalahan penyusunan kalimat yang dimaksud ini meliputi persyaratan kalimat efektif yang di dalamnya akan memiliki sejumlah persyaratan. Di antaranya itu kesatuan gagasan, kepaduan, kologisan atau penalaran bahasa, kehematan kata atau ekonomisasi kata, pencermatan, kesejajaran, dan kesesuaian dengan ejaan bahasa. Namun, fokus dalam penelitian akan melihat sejauh mana kehadiran unsur minimal subjek dan predikat di dalam setiap kalimat yang ada. Lalu D. Kesalahan penyusunan paragraf, di mana kesalahan ini meliputi persyaratan sebuah paragraf yang efektif, yaitu syarat kohesi dan koherensi kalimat. Paragraf yang berkohesi apabila di dalam satu paragraf itu membicarakan hal yang sama dari awal kalimat sampai akhir kalimat. Dengan kata lain, paragraf yang berkohesi memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Sebuah kalimat hanya membicarakan satu tema atau topik. Nah, di sini kalimat utama hanya diperinci oleh kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Tidak boleh ada kalimat sumbang atau kalimat yang tidak mendukung kalimat utama. Selanjutnya, paragraf yang berkoherensi adalah paragraf yang semua kalimatnya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu yang keempat itu ada analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level semantik, di mana seperti yang sudah umum diketahui, persoalan semantik itu adalah persoalan yang berhubungan dengan makna kata. Artinya pada level kesalahan ini, analisis yang dilakukan akan seputar penggunaan makna kata-kata yang sewajarnya. Dengan kata lain, kata-kata yang digunakan itu tidak boleh mengandung makna yang ambigu, paksa, atau multitafsir. Pada posisi inilah sebenarnya tidak berat untuk bentuk analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level semantik. Kesalahan dalam level semantik akan terlihat jelas karena pada dasarnya adanya ketidakhematan kata yang digunakan. Berikut adalah beberapa hal yang menyebabkan ketidakhematan tersebut. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang bersinonim. Kesalahan ini dapat terjadi karena pada dasarnya tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa sebenarnya ada kata-kata yang secara maknanya itu sama. Akan tetapi, masih tetap mempertahankan dua atau tiga kata yang sama itu sehingga terjadi pemborosan kata atau mubazir. Beberapa kata yang bersinonim yang dimaksud secara khusus itu terletak pada modalitas dalam membuat definisi atau pengertian suatu hal atau konsep atau dalil tertentu yang ingin dijelaskan. Contoh kata-kata yang dimaksud antara lain itu merupakan, yakni, yaitu, menurut, mengatakan, dan lain-lain. Nah, contoh kesalahan-kesalahan dalam beberapa kalimat yang telah kami cantumkan seperti mobil adalah merupakan salah satu alat transportasi darat manusia. Seharusnya kesalahan itu dapat dihilangkan dengan cara mobil adalah salah satu alat transportasi darat manusia. Jadi dia tidak membazir makna kata seperti yang pertama kan tadi mobil adalah merupakan. Itu kan udah dua makna yang sama, adalah merupakan. Jadi seharusnya itu kesalahan itu bisa saja salah satu dihilangkan. Seperti perbaikannya tadi, mobil adalah salah satu alat transportasi darat manusia.
Nah, yang kedua itu penggunaan bentukan ulang atau reduplikasi bertemu dengan kata bermakna ganda. Kesalahan ini terjadi karena cukup sering melupakan salah satu makna kata ulang yang menyatakan banyak, tetapi masih tetap menggunakan bentukan kata ulang dengan kata-kata yang secara makna juga menyatakan banyak. Beberapa kata yang dimaksud itu adalah para, seluruh, semua, beberapa, dan koleksi. Yang ketiga, penggunaan kata penghubung atau konjungsi yang semakna. Kesalahan ini terjadi karena kurangnya pengenalan jenis-jenis konjungsi, sehingga penempatannya di dalam kalimat menjadi salah. Jenis-jenis konjungsi yang cukup sering salah penggunaan itu adalah jenis konjungsi intrakalimat, yang berfungsi sebagai penghubung di dalam satu kalimat. Namun ada juga yang digunakan karena penggabungan antara konjungsi intrakalimat dengan konjungsi antar kalimat yang jelas-jelas bermakna sama. Jenis konjungsi intrakalimat dapat menyatakan makna tujuan, seperti konjungsi agar, supaya, untuk, dan biar. Ada juga untuk menyatakan makna syarat, seperti jika, kalau, andaikan, dan yang lain. Jenis lainnya juga bisa menyatakan contoh atau ilustrasi, seperti misalnya dan contohnya. Selain itu, jenis konjungsi itu dapat menyatakan makna akibat, seperti sehingga dan maka. Jenis penggabungan konjungsi intrakalimat tadi dengan antar kalimat yang semakna, seperti konjungsi maka, dengan, dan demikian. Lalu yang kelima itu kesalahan bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD. Nah, menurut Fauzia tahun 2021, kesalahan berbahasa dalam tataran penerapan EYD sebagian besar berupa kesalahan penulisan unsur serapan. Penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dilakukan dengan 4 cara, yaitu adopsi, adaptasi, penerjemah, dan kreasi. Adopsi yaitu penyerapan bahasa asing dengan mengambil sepenuhnya suatu kosakata bahasa asing tanpa adanya perubahan atau penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, setuju ya, mall, rantau, perapat, itu perbaikan penulisannya bisa dengan mengubah bentuk menjadi mall, suzuya, rantau, perapat. Sedangkan adaptasi dilakukan dengan adanya perubahan atau penyesuaian bentuk kosakata yang diserat dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh lainnya itu seperti bentuk kata fotokopi, merupakan unsur serapan bahasa asing yang diserat dengan cara adaptasi dari kata fotokopi. Mungkin demikian hasil presentasi yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi pertama dan sesi 2 kami akan membuka 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Di sini saya Brema Bastanta Pranginangin dari kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok penyaji telah menjelaskan tentang analisis kesalahan dalam berbahasa. Nah, kesalahan jenis apa yang menurut kelompok penyaji paling sering terjadi dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Brema atas pertanyaannya. Lalu kami persilakan kepada Saudari Lisda untuk memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana solusi yang perlu dilakukan dari kesalahan-kesalahan berbahasa yang sudah kelompok penyaji jelaskan tadi? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lisda. Selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Nurnazia untuk memberikan pertanyaannya.
Terima kasih kepada moderator. Saya Nur Nazia dari kelompok 5. Nah, saya ingin bertanya, sebelumnya kelompok penyanyi sudah menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi. Nah, itu terdiri dari 3, yaitu perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Nah, apa dari maksud ketiga tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurnazia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan di sesi pertama ini. Kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Saudari Nurnazia, di mana pertanyaannya, apa maksud dari perubahan fonem, penghilangan fonem, serta penambahan fonem dalam analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi? Nah, dalam analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi itu, dia merujuk pada jenis-jenis kesalahan dalam pengucapan atau penggunaan bunyi bahasa yang terjadi pada suatu ujaran. Yang pertama itu perubahan fonem. Perubahan fonem itu terjadi ketika satu fonem digantikan dengan fonem lain yang tidak sesuai dengan bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini bisa terjadi karena pengaruh dialek, pengaruh bahasa lain, atau kesalahan pengucapan. Contoh perubahan fonem, misalnya kata bantal itu bisa juga diucapkan sebagai pantal, cinta bisa diucapkan sebagai cinta. Dalam kasus ini, bunyi yang diucapkan itu tidak sesuai dengan fonem yang seharusnya, sehingga mengubah arti atau membuat kata tersebut tidak lagi sesuai dengan aturan fonologi bahasa Indonesia. Lalu yang kedua itu penghilangan fonem, di mana penghilangan fonem itu terjadi ketika satu atau lebih fonem yang seharusnya ada dalam kata dihilangkan dalam proses pengucapan. Kesalahan ini sering ditemukan dalam pengucapan cepat atau dalam bahasa sehari-hari. Penghilangan fonem ini dapat menyebabkan perubahan bentuk kata meskipun dalam percakapan sehari-hari. Penghilangan fonem sering dianggap wajar dalam konteks informal atau pelafalan cepat. Lalu yang ketiga ada penambahan fonem, di mana penambahan fonem ini terjadi ketika ada fonem yang tidak diperlukan ditambahkan dalam sebuah kata. Kesalahan ini biasanya terjadi dalam proses pengucapan yang tidak sesuai dengan fonologi baku. Contoh penambahan fonem, misalnya S itu penambahan fonem E di awal kata. Lalu kayak buku, menambahkan bunyi U yang tidak diperlukan. Penambahan fonem ini sering ditemukan dalam bahasa yang terpengaruh oleh kebiasaan pengucapan atau penekanan dalam komunikasi sehari-hari. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah Saudari Nurnazia dapat memahami atas jawaban yang saya simpulkan? Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Jadi yang dapat saya simpulkan itu, kalau perubahan fonem terjadi ketika fonem diganti dengan fonem lain. Diganti dengan fonem lain. Nah, kalau penghilangan fonem itu terjadi ketika ada tetapi dihilangkan dalam ucapan. Dan penambahan fonem itu terjadi ketika ada fonem. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurnazia atas kesimpulan yang diberikan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Sri untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Lisda. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lisda, yang mana pertanyaannya yaitu
bagaimana solusi yang perlu dilakukan dari kesalahan berbahasa yang sudah kelompok penyaji jelaskan tadi. Solusi yang kelompok kami dapatkan yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis kesalahan, yang dimana materi yang secara langsung mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan umum yang ditemukan. Yang kedua, latihan terarah dan pengulangan. Dengan sering berlatih, belajar bisa lebih cepat mengenali pola bahasa yang benar. Yang ketiga, umpan balik dan koreksi rutin, yang mana memberikan umpan balik secara rinci tentang kesalahan yang terjadi, serta umpan balik yang cepat membantu pelajar menyadari kesalahannya. Yang keempat, penggunaan sumber daya pembelajaran yang tepat, seperti buku, kamus, aplikasi pembelajaran, atau platform digital. Yang kelima, pendekatan praktis, yang dimana yang diajarkan dengan pendekatan yang lebih praktis seperti simulasi percakapan, membuat tulisan sederhana, atau latihan mendengar. Yang keenam, kesadaran linguistik, yang dimana diajarkan kepada pelajar untuk memahami struktur bahasa secara mendalam, sehingga mereka lebih sadar saat membuat kalimat. Misalnya memahami perbedaan makna akibat berupa kata atau struktur kalimat. Yang ketujuh yaitu diskusi dan refleksi diri, yang dimana melibatkan pelajar untuk menganalisis sendiri kesalahan yang dibuat dan mengapa hal itu bisa terjadi. Yang kedelapan yaitu pembelajaran berkelompok. Diskusi dengan orang lain memungkinkan pelajar untuk saling mengoreksi kesalahan. Kelompok belajar sering kali bisa mempercepat pembelajaran karena adanya pertukaran pemahaman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana? Baik, terima kasih kepada Saudari Sri yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Lisda. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi dari jawaban yang kelompok kami berikan? Baik, kepada Saudari Neha, saya persilakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menanggapi. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan dari Lisdawati Siregar. Bagaimana solusi yang perlu dilakukan dari kesalahan berbahasa yang sudah kelompoknya dijelaskan? Saya seperti yang sudah dijawab oleh kelompok penyaji, di sini saya hanya ingin menambahi solusi untuk menghindari kesalahan berbahasa Indonesia dalam membuat teks akademik atau teks artikel ilmiah. Yang pertama itu kita bisa mempelajari kaidah bahasa Indonesia yang baku, seperti memahami kaidah dasar bahasa Indonesia, seperti ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI sebagai acuan resmi. Kemudian menggunakan bahasa yang formal dan objektif, menggunakan kata-kata langsung dan jelas yang menghindari penggunaan bahasa kiasan atau ungkapan ambigu yang bisa berganda makna. Kemudian kita bisa membuat struktur kalimat yang jelas dan efisien, singkat, padat, dan tidak bertele-tele yang bisa langsung dipahami. Kemudian kita juga bisa mengkonsultasi dengan rekan atau pembimbing yang sudah mahir berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir, menurut saya kita bisa menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan teks yang akan kita gunakan untuk menulis. Sekian yang bisa saya tanggapi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Neha yang telah menanggapi. Kepada Saudari Lisda, apakah dapat memahami dari jawaban yang telah kami berikan? Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Susi dan Neha yang sudah menjawab. Jadi dari yang saya jawaban yang sudah dijelaskan, yang dapat saya simpulkan yaitu dari jawaban si Sri tadi. Yang pertama itu solusinya pembelajaran berbasis kesalahan, yaitu dengan memperbaiki kesalahan. Yang kedua itu latihan terarah dan perulangan. Yang ketiga itu umpan balik dan koreksi rutin. Yang keempat penggunaan sumber daya yang tepat seperti menggunakan kamus dan platform media sosial lain. Terus yang kelima pendekatan praktis atau simulasi pencatatan. Terus yang keenam kesadaran linguistik. Yang ketujuh itu diskusi dengan berkelompok dan refleksi diri. Terus yang bisa saya simpulkan dari jawaban Neha, solusinya itu yang pertama, kita bisa mempelajari kaidah bahasa Indonesia yang baku seperti penggunaan ejaan yang tepat gitu dan lain-lain lah. Terus yang kedua, menggunakan bahasa yang formal dan objektif, menghindari kata ambigu. Terus yang ketiga tuh membuat struktur yang kalimat yang jelas. Yang keempat tuh konsultasi dengan rekan yang sudah mahir berbahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lisdam. Selanjutnya kepada rekan saya Susi, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Brema. Baik, terima kasih kepada Saudara Laura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Brema. Adapun pertanyaannya, kelompok penyaji telah menjelaskan tentang analisis kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan jenis apa yang menurut kelompok penyaji paling sering terjadi dan mengapa? Adapun kesalahan yang paling sering terjadi yaitu kesalahan tata bahasa. Adapun beberapa faktor yaitu yang pertama intervensi bahasa ibu atau mother tongue interference, yaitu ini seringkali terbawa struktur bahasa ibu saat menggunakan bahasa dengan rekan. Yang kedua itu pemahaman aturan yang belum sempurna, yaitu orang-orang mungkin belum menguasai sepenuhnya aturan-aturan tata bahasa sehingga sering membuat kesalahan dalam penggunaan kata, frasa, atau kalimat. Yang ketiga, kekeliruan dalam penerapan kaidah linguistik, yaitu beberapa aturan bahasa yang memiliki pengecualian atau bentuk yang tidak konsisten yang membingungkan bagi pembelajar. Yang keempat, pengaruh konvensi informal. Penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh kebiasaan bahasa sehari-hari atau bahasa slang juga dapat menyebabkan kesalahan terutama dalam konteks formal. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Susi. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Lalu saya kembalikan kepada Saudara Brema, apakah bisa dapat memahami atas jawaban yang rekan saya berikan? Baiklah, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan saya. Adapun yang bisa saya simpulkan terkait jawaban dari kelompok penyaji sampaikan adalah adapun kesalahan yang sering dilakukan dalam berbahasa, yaitu kesalahan tata bahasa yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah intervensi bahasa ibu, yang dimana faktor ini sering dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah pemahaman aturan yang belum sempurna, sehingga banyak masyarakat ataupun orang-orang yang belum menguasai aturan tata bahasa, sehingga tata bahasa yang digunakan itu masih banyak yang
masih banyak kesalahannya. Yang ketiga itu adalah kekeliruan kaidah linguistik, dan yang keempat adalah pengaruh konvensional informal yang dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya ada termasuk unsur bahasa slang yang tidak mencakup ke bahasa formal. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Brema atas kesimpulan jawabannya. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab sesi kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan, silakan raise hand. Baik, saya persilakan kepada Saudara Christian untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana perbedaan antara kesalahan yang disebabkan oleh faktor intrabahasa dan antarbahasa? Faktor mana yang lebih dominan dalam konteks mahasiswa di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Christian. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Badariah untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Adapun pertanyaan saya adalah, apakah kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia itu lebih sering ditemukan dalam kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau serapan? Dan jika iya, mengapa? Baik, terima kasih kepada Saudari Badaria. Lalu saya serahkan kepada Saudari Nurielmi untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Laura. Jadi pertanyaannya, apa dampak dari kesalahan berbahasa terhadap pemahaman dalam berkomunikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurielmi. Lalu saya persilakan kepada Saudara Ardino untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih kepada kelompok untuk waktu yang telah diberikan untuk memberikan pertanyaan. Di sini pertanyaan saya masih menyangkut terhadap Saudara Brema dan Saudara Christian. Namun dari pertanyaan Saudara yang tadi itu masih berkaitan. Ini terkhusus untuk kelompok. Menurut kelompok, kesalahan berbahasa Indonesia seperti apakah yang sering kelompok lakukan di kalangan mahasiswa sekarang ini? Jika ada, tolong dijelaskan bagaimana cara untuk mengatasinya ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ardino. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kami akan mendiskusikan jawabannya terlebih dahulu. Antara kesalahan yang disebabkan oleh faktor intrabahasa dan antarbahasa, yang mana faktor mana yang lebih dominan dalam konteks mahasiswa di Indonesia. Nah, jadi menurut kelompok kami, kesalahan yang disebabkan oleh faktor intrabahasa atau intralingual error biasanya muncul dari kesulitan internal dalam memahami dan menggunakan aturan-aturan bahasa yang sedang dipelajari, dalam hal ini bahasa Indonesia. Nah, misalnya ini, mahasiswa mungkin mengalami kesalahan dalam menerapkan aturan tata bahasa, morfologi, atau sintaksis yang kompleks dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Kesalahan ini bisa terjadi karena ketidaktahuan akan aturan, terlalu banyak generalisasi aturan, atau penerapan aturan yang tidak tepat. Di sisi lain, sedangkan kesalahan antarbahasa atau interlingual errors adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu mahasiswa, yang seperti dijelaskan tadi oleh Saudari Susi, yang dimana misalnya bahasa daerah atau bahasa asing yang dominan seperti bahasa Inggris. Dalam kasus ini, mahasiswa mungkin menerapkan aturan atau struktur dari bahasa pertama mereka ke dalam bahasa Indonesia, yang seringkali mengakibatkan kesalahan dalam susunan kalimat,
penggunaan kata, atau fonologi. Nah, jadi dalam konteks mahasiswa di Indonesia, faktor yang lebih dominan bisa bervariasi tergantung pada latar belakang bahasa dan kebiasaan berbahasa masing-masing mahasiswa. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa faktor intrabahasa seringkali lebih dominan. Nah, dalam kesalahan bahasa Indonesia, merupakan bahasa yang relatif kompleks dalam hal ini, tata bahasa dan kosakata sehingga banyak mahasiswa kesulitan dalam memahami dan menerapkan aturan yang benar. Di sisi lain, mahasiswa yang terbiasa menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing mungkin lebih rentan terhadap kesalahan antar bahasa, terutama dalam aspek kosakata ataupun struktur kalimat. Baik, itu saja yang mungkin saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi dari jawaban yang diberikan oleh rekan saya tadi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kepada Saudara Christian, apakah sudah dapat memahami dan bisa menyimpulkan dari jawaban yang kelompok kami berikan? Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Yang bisa saya simpulkan di sini adalah tadi sudah dijelaskan bahwa faktor intrabahasa biasanya muncul dari kesulitan internal dalam memahami dan menggunakan bahasa aturan bahasa yang sedang dipelajari, dalam hal ini bahasa Indonesia. Misalnya mahasiswa mungkin mengalami kesalahan dalam menerapkan aturan atau tata bahasa, morfologi, atau sintaksis yang kompleks dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kesalahan antar bahasa adalah kesalahan yang disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu mahasiswa, misalnya bahasa daerah atau bahasa asing yang dominan seperti bahasa Inggris. Dalam konteks mahasiswa di Indonesia, faktor yang lebih dominan tergantung pada latar belakang bahasa dan kebiasaan bahasa masing-masing mahasiswa. Namun beberapa studi menunjukkan bahwa faktor intrabahasa seringkali lebih dominan dalam kesalahan bahasa. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Christian. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Badaria, di mana pertanyaannya tadi, apakah kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia lebih sering ditemukan dalam kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau serapan? Dan jika ya, mengapa? Mengapa? Kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia itu memang sering ditemukan pada kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau serapan. Hal ini terjadi karena perbedaan sistem fonologi antara bahasa Indonesia dan bahasa sumber yang mempengaruhi cara pengucapan kata-kata tersebut. Ada beberapa alasan mengapa kesalahan fonologis sering terjadi pada kata-kata serapan. Yang pertama itu perbedaan sistem fonologi antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu memiliki sistem fonologi yang berbeda dengan bahasa-bahasa asing, terutama bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Belanda, atau Portugis. Setiap bahasa memiliki perbendaharaan fonem atau suara yang khas dan tidak selalu memiliki padanan yang setara dengan fonem dalam bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Inggris terdapat fonem seperti ting, seperti dalam kata ting kan, ting, yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Lalu ketika kata-kata yang mengandung fonem semacam ting tadi diserap ke dalam bahasa Indonesia, penutur bahasa Indonesia itu cenderung menggantikan fonem asing dengan fonem yang ada dalam sistem fonologi bahasa Indonesia yang lebih familiar untuk diucapkan. Nah, lalu yang kedua, penyesuaian dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Ketika sebuah kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut perlu disesuaikan agar bisa diucapkan dengan mudah oleh penutur bahasa Indonesia yang tidak selalu terbiasa dengan bunyi-bunyi asing. Proses ini melibatkan perubahan fonem atau penyesuaian bunyi. Contohnya itu seperti komputer. Kalau dalam bahasa Inggris kan dia komputer, diserap menjadi komputer dalam bahasa Indonesia. Jadi dia itu dalam kata komputer itu menggantikan PJ dengan P serta menghilangkan beberapa fonem yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia. Lalu ada lagi television.
Kalau televisi dalam bahasa Inggris itu menjadi televisi dalam bahasa Indonesia, mengubah aksen atau penyederhanaan pengucapan. Lalu yang ketiga itu perbedaan dalam pengucapan vokal dan konsonan. Kata-kata yang diserap dari bahasa asing itu sering memiliki pengucapan vokal atau konsonan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Inggris terdapat berbagai macam vokal yang tidak dimiliki bahasa Indonesia, seperti vokal AE. Contohnya itu dance, bahasa Inggris kan diucapkan dengan vokal AE, dance. Namun dalam bahasa Indonesia ini dance, menghilangkan perbedaan vokal tersebut karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal dengan vokal AE gitu. Lalu spesial, bahasa Inggris itu diucapkan dengan spesial, namun dalam bahasa Indonesia kata ini bisa diucapkan dengan kata spesial, dengan ganti kata spesialnya tadi dengan S dan penyesuaian vokal untuk memudahkan pengucapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan Saudari Badaria. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi atas jawaban yang saya berikan? Tidak ada. Apakah Saudari Badaria dapat memahami dari jawaban yang saya berikan? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya dapat memahami tentang kesalahan fonologis dalam bahasa Indonesia, di mana kesalahan ini memang sering ditemukan pada kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau serapan. Hal ini terjadi karena perbedaan sistem fonologi antara bahasa Indonesia dan bahasa sumber yang mempengaruhi cara pengucapan kata-kata tersebut. Berbagai faktor seperti perbedaan struktur bunyi, pengaruh kebiasaan berbahasa, serta keterbatasan dalam memproduksi bunyi-bunyi tertentu. Adapun mengenai mengapa kesalahan fonologis itu sering terjadi, itu yang pertama itu karena perbedaan sistem fonologi antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Terutama bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Belanda, atau Portugis. Setiap bahasa memiliki perbendaharaan penom atau suara yang khas dan tidak selalu memiliki pedanan yang setara dengan penom dalam bahasa lain. Misalnya, yaitu dalam bahasa Inggris itu kata ting, di mana dalam bahasa Indonesia itu berubah menjadi ting, gitu, pakai G ya. Lalu yang kedua itu penyesuaian dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Ketika sebuah kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia, kata tersebut perlu disesuaikan agar bisa diucapkan dengan mudah oleh penutur bahasa Indonesia yang tidak selalu terbiasa dengan bunyi-bunyi asing. Lalu contohnya itu adalah pada bahasa Inggris itu computer, di mana diserap menjadi komputer dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada perbedaan dalam pengucapan vokal dan konsonan. Kata-kata yang diserap dari bahasa asing seringkali memiliki pengucapan vokal atau konsonan yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya contohnya itu adalah dance yang diucapkan dalam vokal AE, namun bahasa Indonesia menjadi dance. Mungkin hanya itu yang dapat saya pahami. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Baik, terima kasih kepada Saudari Badaria atas kesimpulan jawabannya. Lalu di sini saya akan saya persilakan kepada rekan saya Hafiz untuk menjawab pertanyaan dari Nur Elmi. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ilmi yang dimana pertanyaannya itu apa dampak dari kesalahan berbahasa terhadap pemahaman dalam berkomunikasi. Nah, dampaknya itu seperti kesalahan pemahaman. Nah, yang dimana kesalahan dalam penggunaan kata, struktur, kalimat, atau tata bahasa dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar. Hal ini bisa menimbulkan interpretasi yang salah atau kebingungan pada pihak penerima pesan. Nah, dampak yang kedua itu menurunnya efektivitas komunikasi. Nah, maksudnya itu jika pesan yang akan disampaikan tidak jelas atau ambigu akibat kesalahan berbahasa, komunikasi menjadi kurang efektif.
Nah, penerima pesan mungkin perlu bertanya ulang atau mencari penjelasan lebih lanjut yang bisa memperlambat prosesnya komunikasi. Nah, adapun dampak yang ketiga itu gangguan dalam alur percakapan, yang dimana maksud dari gangguan dalam alur percakapan ini kesalahan berbahasa bisa membuat percakapan terhenti atau terhambat karena peserta komunikasi harus memverifikasi atau mengkoreksi informasi yang disampaikan. Nah, dampak yang keempat itu menguranginya kredibilitas, yang dimana maksudnya itu penggunaan bahasa yang tidak tepat atau tidak baku dapat mengurangi rasa percaya atau kepercayaan dari lawan bicaranya. Apalagi dalam konteks profesional, pihak lain mungkin meragukan kemampuan atau kompetensi seseorang jika sering melakukan kesalahan dalam berbahasa. Adapun dampak yang kelima, yang terakhirnya meningkatkan potensi konflik. Nah, ini maksudnya itu kesalahan berbahasa dapat menimbulkan frustrasi, kebingungan, atau bahkan konflik, terutama jika pesan yang dimaksudkan dengan baik justru dianggap menyinggung atau tidak jelas oleh penerima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kepada saudari Nuryauni, apakah dapat memahami dari jawaban yang telah diberikan oleh rekan saya? Ya, baiklah, saya dapat memahami. Jadi yang dapat saya simpulkan dari dampak dari kesalahan berbahasa dalam terhadap pemahaman dalam berkomunikasi adalah yang pertama itu ada kesalahpahaman. Jadi kesalahan berbahasa seringkali menyebabkan kesalahpahaman antara pembicara. Juga bisa penggunaan kata atau struktur kalimat yang salah bisa membuat pesan menjadi tidak jelas atau ambigu. Kemudian ada kehilangan informasi, kemudian ada konflik, kemudian ada penurunan kredibilitas, kemudian ada efektivitas komunikasi dapat menurun. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nuryauni. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ardino. Menurut kelompok, kesalahan berbahasa Indonesia seperti apa yang paling sering kelompok lakukan di kampus? Dari kesalahan tersebut, bagaimana langkah kelompok untuk memperbaikinya ke depan? Ataukah itu hanya berlaku di formal saja atau tergantung situasi dari kelompok? Mohon penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ardina tadi. Nah, kesalahan yang sering dari kelompok kami itu pada kesalahan ejaan, di mana ini merupakan kesalahan yang paling sering umum terjadi. Banyak kata-kata yang tidak konsisten, yang tidak menggunakan kata baku. Contohnya pengucapan atau penulisan dari kata teman kan, itu seharusnya teman. Lalu ada kalau, kata kalau itu seharusnya kalau, dan kata gak itu seharusnya tidak. Lalu kesalahan yang selanjutnya sering terjadi di kelompok kami itu penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca itu berfungsi untuk memperjelas makna kalimat, namun banyak mahasiswa dan kami juga seringkali secara tidak sadar mengabaikannya secara sembarangan. Contohnya itu mengabaikan tanda titik atau koma. Nah, langkah perbaikan yang dapat kelompok kami simpulkan atau kami lakukan itu dengan sering-sering mengikuti workshop bahasa untuk memberikan pelatihan tentang ejaan, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca. Lalu
sering melakukan latihan berbicara dan menulis yang terstruktur dengan memperhatikan aturan tata bahasa yang benar. Mungkin seperti itu jawaban yang saya bisa berikan kepada saudara Ardino. Kepada saudara Ardino, apakah dapat memahami dari jawaban yang saya berikan? Terima kasih atas jawaban dari kelompok. Yang mungkin bisa saya simpulkan, kesalahan yang paling sering itu tentang ejaan. Banyak kata-kata yang tidak konsisten seperti teman seharusnya teman. Terus kalau seharusnya kalau. Dan yang paling sering itu enggak, seharusnya tidak. Terus tanda baca yang contohnya mengabaikan tanda titik dan koma. Langkah terbaik yang dari kelompok jelaskan dengan cara sering ikut workshop bahasa dan sering melakukan latihan bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari paparan kelompok. Terima kasih. Di sini saya akan menutup presentasi kita dengan menyampaikan kesimpulan atas materi yang sudah kami presentasikan tadi, di mana bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kegiatan berkomunikasi, bahasa digunakan baik secara lisan maupun tulisan. Kegiatan berkomunikasi secara tulisan harus memperhatikan beberapa aspek kaidah kepenulisan agar dapat dimengerti oleh pembacanya. Analisis kesalahan berbahasa itu merupakan suatu prosedur kerja yang bisa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklasifikasikan kesalahan, serta mengevaluasi taraf kesalahan. Nah, analisis kesalahan berbahasa itu juga terdapat level atau klasifikasinya, yang terbagi menjadi 5, yaitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia pada level fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta kesalahan bahasa Indonesia dalam tataran penerapan EYD. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya paparkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasi dan antusias teman-teman semua untuk presentasi hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih.